Eh, untuk materi yang minggu ini, yang hari ini sekarang dengan yang minggu depan itu sama ya, materinya tentang program dinamik, lebih tepatnya program dinamik deterministik. Jadi Propaganda mengalokasikan 2 kali pertemuan karena memang ada beberapa model berbeda dengan yang integer kemarin kan modelnya seperti itu, kita menggunakan metode branch and bound kemarin. Kemudian yang selanjutnya minggu lalu kita sudah belajar mengenai goal programming, kalau ada multi goal di sana. Sudah, kalau sekarang yang kita pelajari adalah program dynamic, lebih tepatnya program dynamic deterministik gitu, yang sudah ditentukan. Oke, kita langsung saja, saya share konten dulu. Kenapa dikatakan dia lebih lengkapnya program dynamic deterministik ya? Jadi karena dia itu sudah bisa ditentukan, jadi sudah bisa ditentukan, solusinya itu sudah ada. Jadi mengapa dia dikatakan dia deterministik, sudah bisa ditentukan. Kalau dia belum bisa ditentukan, ada yang namanya lagi sifatnya probabilistik, itu lebih nanti ke arah sistem dynamics ya. Jadi dynamic yang sifatnya probabilistik itu lebih ke arah sistem dynamics. Nantilah itu mata kuliahnya di semester kalian angkatan 2019, yang awalnya itu di semester 6, sekarang karena sudah perubahan kurikulum untuk angkatan 2019 karena adanya Merdeka Belajar, dia jadi maju ke semester, kalian sekarang berarti semester 3, berarti semester depan kalian akan dapat dan ketemu lagi dengan saya di sistem dynamic. Jadi yang probabilistik nanti ada di sana. Jadi karena dia mata kuliah wajib untuk prodi TIP yang sudah disepakati di seluruh prodi TIP di Indonesia. Oke ya, jadi program dynamic itu apa? Jadi kalau yang kemarin sudah ya, kalau yang terakhir goal linear programming itu menentukan untuk optimasi atau mendapatkan kondisi optimum dari sebuah tujuan yang sifat tujuannya itu ada banyak gitu. Dia merupakan tujuan dan juga merupakan kendala atau batasan gimana kita bisa mendapatkan solusi yang optimum. Sementara kalau pada program dynamic ini adalah dia metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan tahapan. Nah, jadi kata kuncinya dia di sini ada tahapan. Nanti kalian akan paham kenapa deterministik, apa yang dimaksud dengan tahapan atau stage. Sehingga solusi dari persoalan yang ada itu dapat dipandang sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Nah, nanti di dalam permasalahannya itu dia pasti ada stage atau ada tahapan. Nah, di mana setiap tahapan itu kalian nanti akan mengambil keputusan. Keputusan itu tetap ya, dalam hal ini adalah yang optimum. Kita selalu mencari kondisi yang optimum atau optimal. Karena beda ya, beda arti antara optimum dengan optimum atau optimal dengan maksimum atau maksimal, itu beda arti gitu. Kalau misalnya ada yang belum ngerti silahkan bertanya. Saya anggap teman-teman sudah paham karena pasti Prof Ganda sudah menjelaskan di depan apa sih perbedaan antara kata optimum dengan maksimum. Nah, kemudian kenapa dia disebut dynamic, muncul istilah dynamic. Nah, karena perhitungan solusi menggunakan tabel-tabel ya. Nanti agak berbeda sedikit dengan yang saya bilang tadi sistem dynamic. Pemahamannya di sana berbeda dengan apa yang dimaksud dengan program dynamic di sini. Yang jelas kata dynamic itu merujuk pada sesuatu yang selalu berubah, tidak tetap, tidak statis ya. Jadi seperti itu. Kemudian ya, karakteristik penyelesaian dengan program dynamic, ada yang sering bilang dynamic, ada yang bilang dinamis ya karena dia bergerak ya, jadi yang mana aja nggak masalah. Nah, jadi di dalam tadi teman-teman sudah saya sampaikan, di dalam itu ada stage, ada decision. Nah, makanya terdapat sejumlah berhingga pilihan yang mungkin. Nah, karena adanya sejumlah pilihan, makanya di dalamnya terhadap keputusan. Nah, di pilihan-pilihan itu nanti akan terdapat di dalam setiap stage, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Nah, kemudian yang kedua karakteristiknya adalah solusi pada setiap tahap dibangun dari hasil solusi tahap sebelumnya. Nah, artinya apa?
Artinya mereka ini adalah sebuah stage atau tahap yang saling berkaitan. Ketika kalian mengambil solusi di tahap sebelumnya, dia akan terkait dengan solusi yang selanjutnya. Begitu pula dengan yang selanjutnya. Jadi ada beberapa stage tergantung dari stage yang kalian temui. Ada beberapa tahapan. Dan yang jelas dia adalah memiliki keterkaitan satu sama lain. Lenny, raise hand. Kenapa, Len? Ada yang bisa dibantu? Atau terpencet? Oh, kepencet. Ya, ya. Oke, Lenny. Baik. Kita lanjut. Kemudian kita yang ketiga menggunakan persyaratan optimasi dan kendala untuk membatasi sejumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu saat. Nah, sama ya seperti metode atau pendekatan-pendekatan RU yang sebelumnya, riset operasional yang sebelumnya, baik simplex, baik integer programming, baik goal linear programming, semuanya itu kita ingin mencari optimasi dan pasti di dalamnya ada kendala untuk membatasi sejumlah pilihan-pilihan dipertimbangkan dalam satu tahap. Jadi itu. Nah, inilah contoh daripada nanti yang dimaksud dengan contoh dari permasalahan program dynamic. Permasalahannya ini dia bisa contohnya adalah meminimalisasi ongkos, meminimalisasi jarak, atau pembagian tugas. Nanti ada. Untuk hari ini saya akan kasih satu contoh saja, yaitu tentang meminimalisasi ongkos. Kemudian kalau untuk minggu depan, karena masih terkait, kita akan mempelajari dua contoh yang lain ya. Nanti ada pendekatan yang minggu depan akan saya berikan. Nah, jadi seperti ini. Ini kita ingin menemukan ceritanya lintasan terpendek dari sebuah tahapan. Nah, di sini kita lihat ada dari 1 akan menuju ke 10. Jadi tujuannya ketika kita ada di posisi 1, kalau kita misalnya berbicara jarak ya, atau jarak minimum, atau ini adalah tempat-tempat yang bisa dilalui ketika untuk menuju 10 ini, titik di 10, misalnya kalian berada di titik 1, kalian ingin ke titik 10. Bisa jadi angka-angka ini adalah menunjukkan jarak yang terpendek, atau bisa jadi menunjukkan biaya yang kalian perlukan untuk mencapai dari 1 menuju 4. Nah, di sini dari ini ada berbagai macam opsi. Nah, disinilah kalian ingin mencari jalur manakah yang terpendek dari 1 10. Nah, caranya bagaimana? Nah, itulah nanti yang ditemukan yang dimaksud tadi, kalian harus menetapkan ada berapa tahapan, terus kendalanya apa dan sebagainya. Kita lanjut dulu ya. Jadi memang lebih gampang ketika RO ini diterapkan pada sebuah case atau contoh. Saya pun merasa seperti itu ya kan, seperti saya sudah sampaikan di awal, ini pertama kali saya kembali menjadi tim teaching ini, dan kuliah ini saya sudah dapatkan itu pada zaman waktu sama seperti kalian di semester yang sama, semester kecil, dan saya mengulang kembali, jadi saya harus belajar banyak lagi. Memang nanti kalau memang ada kekurangan, kalau saya belum bisa memberikan feedback, nanti saya tanyakan dulu, silahkan teman-teman bertanya saja. Jadi prinsip optimalitas ya, jadi semua sama prinsip optimalitas ya. Jadi pada program dinamis, rangkaian keputusan optimal dibuat dengan menggunakan prinsip optimalitas. Nah, prinsip optimalitas, jika solusi total optimal, maka bagian solusi sampai tahap ke K juga optimal. Nah, jika solusi total optimal, solusi total yang dimaksud ini keseluruhannya ini optimal, maka di sini dari solusi 1 di tahap ini, di sini sampai sini, ini istilahnya sampai ke K, itu yang dimaksud ini ya. Itu juga akan optimal. Prinsip optimalitas berarti bahwa jika kita bekerja dari tahap K ke tahap K plus 1, kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal. Nah, jadi ini katakanlah dia tahap K. 1 ini adalah tahap K. Nah, kalau tahap K plus 1, nah, kalian punya 3 opsi. Dari K, kalian bisa ke 2. Dari 1, kalian bisa ke 2, ke 3, atau ke 4. Nah, dalam misalnya kalau kalian melihat ini, kalian abaikan dulu yang di sebelah, kalian hanya sampai 2, 3, 4 saja, abaikan yang di sebelah kanannya. Jadi ketika kalian ingin mencapai 1, kalau kita misalnya berbicara di sini adalah ongkos, nah, kita kan ingin mencari ongkos minimal, atau ingin katakanlah jarak dulu kalau kita masuk di sini, lintasan terpendek atau jarak ya. Nah, tentunya kalian ingin optimum melihat
Yang mana kalian pilih? Kalau kita lihat dari angkanya di sini 2, di sini 4, di sini 3, kalian pasti akan memilih dari 1 ke 2. Berarti yang dimaksud dengan K plus 1 ini, nah, yang dimaksud dengan kalimat ini prinsip optimalitas, berarti bahwa jika kita bekerja dari tahap K ke tahap K plus 1, kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal. Nah, jadi ketika kita sudah menentukan di sini adalah K, di sini K plus 1, nah berarti kalian pilih adalah 2. Nah, tapi ketika di sini sudah ada lagi, ada 5, ada 6, ada 7, yang dimaksud tidak perlu kembali itu adalah ketika kalian sudah memutuskan yang optimal adalah 2, kalian tahu selanjutnya itu kalian bisa memilih yang mana dia. Inilah adalah yang terbaik. Tapi kalau hanya yang kiri tidak ada ya modelnya, saya tidak bisa ini nggak ada kan, anggap aja ini nggak ada nih, ini nggak ada, yang segini ini nggak ada, sampai sini aja. Nah, kalian sudah bisa menentukan bahwa ini yang terbaik kan. Nah, tidak perlu lagi balik lagi ke sini. Tapi beda halnya dengan ketika sampai sini batasnya. Nah, sampai sini. Sampai sini. Nah, sampai 5 6 7 ini. Nah, apakah ini adalah yang terbaik? Belum tentu. Karena kita melihat di sini ada angka-angka juga, ada 2, ada 6, ada 4, ada 7. Nah, di sini ada 3, di sini ada 2, di sini ada 4. Nah, dari 1 ke 2, nah inilah yang harus kalian temukan. Nanti masing-masing per tahap itu optimalnya seperti apa. Nanti ada caranya. Jadi diterima itu maksudnya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara ongkos pada tahap K plus 1 adalah ongkos yang dihasilkan pada tahap K ditambah ongkos dari tahap K ke tahap K plus 1. Nah, katakanlah misalnya balik di sini. Ini sekarang titik K-nya. Nah, titik K. Di sini adalah titik K plus 1. Tahap ini, titik K plus 1. Yang dimaksud daripada pemahaman tadi adalah ongkos yang dihasilkan pada tahap ke K, ongkos pada tahap K ke 1, ongkos dari tahap K ke tahap K plus 1. Jadi, ongkos yang dimaksud adalah, nah ini kan kalian sudah punya angka 2 nih tadi. Nah, ketika dia akan bergerak kemanapun kalian pilih, entah ke 5, ke 6, ke 7. Kalau kita berbicara ini rubah dari jarak menjadi ongkos tadi, ataupun jarak boleh yang mana aja. Jadi kita kalau kontennya di sini adalah ongkos misalnya, kita harus tambahkan. Misalnya dari 1 ke 2 kan kalian sudah pilih 2. Dari 2 ke 5 itu berarti 7 ditambah 2 gitu maksudnya. Sini 7 ditambah 2. Atau kalau misalnya dari 2 ke 6, angkanya berapa di sini? 4. Berarti 4 tambah 2. Nah, jadi ongkos dari 1 menuju 2 menuju 5 adalah 2 ditambah dengan 7. Jadi di sini adalah nilainya 9. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau 1 ke 2 ke 6 misalnya kalian pilih, berarti di sini adalah di sini 2, yang ke 6-nya di sini 4, berarti totalnya 6. Nah, nanti karena ada opsi di sini, ada opsi 5 6 7 ini hidup lagi dia gitu. Kalau kalian berhenti sampai di sini saja, stage-nya hanya 2 saja, sudah pasti kalian pilih nomor 2. Tapi ketika dia sampai di sini, entah dia kalian apalagi nanti berpikir sampai menghitung sampai di J di sini. Ya berarti kalian harus melihat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, seperti apa? Itulah yang tadi dimaksud dengan tahapan, kemudian mengambil keputusan optimal di setiap tahapan. Nanti itulah yang digunakan sebagai tahapan selanjutnya. Jadi seperti itu. Nah, karakteristik ya tadi sudah disinggung juga di atas, persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yang pada setiap tahapan hanya diambil satu keputusan. Nah, nanti kita lihat ya apa yang dimaksud. Kemudian, masing-masing tahap terdiri dari sejumlah state atau status yang berhubungan dengan tahap tersebut. Secara umum, status tersebut merupakan bermacam kemungkinan masukan yang ada pada tahapan tersebut. Nah, bermacam kemungkinan itu nanti ada ini, opsi-opsi ini. Itulah yang dimaksud dengan bermacam kemungkinan. Hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan dari status yang bersangkutan ke status berikutnya pada tahap berikutnya. Nah, jadi dia merupakan akumulasi seperti yang tadi itu. Ongkos atau cost pada suatu tahap meningkat secara teratur, steadily, dengan bertambahnya jumlah tahapan. Ya, jadi ya, 2 ini menjelaskan tentang akumulasi ya.
situasi akumulasi 3 dan 4 ini. Kemudian yang kelima, ongkos pada suatu tahap bergantung pada ongkos tahap-tahap yang sudah berjalan dan ongkos pada tahap tersebut. Nah, ini juga nomor 5 juga masih terkait ke nomor 4, jadi akumulasi. Sana ada akumulasi. Yang keenam, kemudian keputusan terbaik pada suatu tahap bersifat independen terhadap keputusan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Nah, jadi dia bersifat independen antara tahap yang satu dengan tahap yang lain walaupun dia adalah saling terkait. Kemudian adanya hubungan rekursif. Hubungan rekursif yang mengindikasikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K memberikan keputusan terbaik untuk status pada tahap K+1. Nah, jadi setiap kalian mengambil keputusan di K, misalnya katakan tadi, misalnya seperti ini. Gambar yang ini, di gambar yang ini. Nah, ketika kalian mengambil keputusan terbaik yang ada di sini, dia akan menjadi dasar untuk mengambil keputusan terbaik juga yang ada di sini gitu. Jadi yang sebagai sebelumnya apa itu? Jadi ada bersifat pengulangan ya rekursif itu. Jadi apa yang terbaik di sini kalian pakai di sini. Istilahnya ini yang terbaik itu angkanya. Apa yang terbaik? Apa yang kalian dapatkan di sini yang terbaik itu akan menjadi dasar kalian mengambil keputusan di sini. Nah, di sini apa yang kalian dapat terbaik akan menjadi dasar pengambilan keputusan di sini. Sifatnya rekursif ya, pengulangan ya. Jadi proses pengulangan dengan cara yang sama. Kemudian apa yang terjadi di sini akan kalian finalisasi akhirnya, karena ini sampai di sini ya. Akan kalian mengambil keputusan terbaik di sini. Sehingga nanti kalian akan temukan jalur yang terbaik dari 1 ke 10 itu yang mana. Jadi seperti itu. Ya, ini juga adalah bilang prinsip optimalitas berlaku pada soal tersebut. Nah, jadi kalau untuk pendekatan sebenarnya ada 2 ya. Jadi pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sini, tahapan ini ada 2. Bisa dia pendekatannya namanya maju atau program dinamik maju, bergerak mulai dari tahap 1 terus maju tahap 2 dan terusnya sampai tahap N. Runutan berubah keputusannya adalah X1, X2 sampai dengan Xn. Atau program dinamik mundur. Program dinamis bergerak mulai dari tahap N terus mundur sampai N-1, N2 terus sampai dengan tahap pertama. Jadi dia dimulai dari belakang. Jadi kalau dia yang pendekatan program dinamik maju itu kita mulai dari sini. Ini sebagai X1, baru kita bergerak ke sini. Bergeraknya ke sana. Tapi kalau yang mundur kita mulai dari sini, dari belakang. Kita mulai sampai ke belakang ke depan sini. Jadi seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita coba aplikasikan. Hari ini saya mau mengajarkan hanya yang pendekatan dengan cara mundur ya, pendekatannya dengan cara mundur. Contohnya kebetulan dengan cara mundur. Mungkin kalau request nanti minggu depan saya perlu siapin dulu ya. Jadi sama yang pembagian penugasan, sama ada yang saya lupa satu lagi, ada 2 lagi contohnya sedang saya siapkan. Saya juga sambil belajar loh ya. Jadi saya hanya selangkah lebih di depan lagi sedikit daripada kalian karena saya mesti mengingat dan membaca lagi gitu. Jadi berbeda dengan kalau dengan Ekotek. Kalau Ekotek itu memang sudah berduet dengan Pak Satriawan, memang udah cukup lama. Tapi kalau yang ini memang saya perlu mengingat-ingat lagi. Saya pernah mendapatkan ini, cuma sudah perlu dibangkitkan lagi ya tentang keilmuan mengenai RO ini. Jadi itu kita mulai dengan contoh. Contoh tadi saya bilang kasus minimisasi ongkos. Nah, kalau tadi kan kita bermain dengan jarak, sekarang kita ongkos, kita gunakan pendekatan mundur. Pendekatan mundur. Hal yang harus kalian tetapkan di sini, ini ya, kenapa kalian lihat ada N? Ini adalah yang dinamakan dengan daerah simpul. Daerah simpul itu disimbolkan dengan huruf N.
atau tahap atau stage. Inilah yang tadi dibilang dari sini sampai sini ini tahap 1 berarti. Dari sini sampai sini 2. Nah, berarti di sini ada 4 tahap. Cara ngelihatnya gampang. Jadi tahapan itu ada di antara 2 status atau kondisi tahap atau SN atau kota tahap N. Nah, jadi di sini aja ya. Inilah yang daerah yang segini ini dinamakan dengan stage, tahap. Ini bisa dikatakan tahap N sama dengan 1, tahap N sama dengan 2, tahap N sama dengan 3, di sini tahap N sama dengan 4. Terus ada yang dinamakan dengan status atau kondisi tahap atau status ya. Jadi kondisi tahap inilah dia A, B, C, D. Ini yang dimaksud dengan kondisi tahap kota N, kota tahap N. Ini anggaplah kota A menuju kota J, katakanlah begitu. Simbolnya adalah SN atau status di kota N. Kemudian keputusan pada tahap N. Nah, keputusan pada tahap N ini adalah dilambangkan dengan XN. XN itu kota yang harus ditempuh. Nah, kota yang harus ditempuh itu katakanlah kalian ini tadi titik K kan. Nah, ini titik K yang tadi saya jelaskan. Kalian ingin ke K plus 1. Nah, dalam hal ini yang dimaksud dengan XN, kota yang harus ditempuh. Nah, ketika kalian dari B, apakah kalian akan ke E, apakah kalian akan ke F, ataukah kalian akan ke G. Itulah yang dimaksud dengan kota yang harus ditempuh atau XN. Kemudian ada yang namanya fungsi transisi. Fungsi transisi itu adalah SN, kota tahap ke N, katakanlah kota B, ditambah 1 menjadi XN. Nah, jadi artinya yang dimaksud di sini adalah B menjadi E lah, katakan dia akan menjadi E. Jadi SN plus 1 atau SN plus 1 itu sama dengan N. SN itu artinya kota yang sekarang ditambah dengan satu pergerakan ke tahap N selanjutnya, ke tahap kondisi SN selanjutnya, dia akan menjadi yang namanya XN. Sama akan dengan penjelasan yang ini, kota yang harus ditempuh. Nah, fungsi kontribusi pada tahap ke N. Nah, itu disimbolkan dengan GN. GN itu adalah cost atau biaya daripada XN. Biaya dari sini yang dimaksud adalah 7. Misalnya dari B ke E ini kan angkanya 7 nih. Nah, yang dimaksud adalah 7. Jadi fungsi kontribusinya dari kota B ke kota E atau disimbolkan dengan GN adalah sebesar 7. Kalau misalnya dari A ke B adalah sebesar 2. Ini pada N atau daerah simpul 1, status atau kondisi tahapannya adalah SN, kota N-nya itu adalah SA, gitu berarti. Menuju ke XB, jadi seperti itu. Itu yang harus ditempuh. Fungsi kontribusinya, GN-nya, goal-nya itu adalah cost daripada XN. Cost ke XB itu adalah 2, jadi seperti itu. Nah, sehingga hubungan pengulangannya atau rekursifnya itu Fn atau fungsi N dikalikan dengan Sn, kita akan, fungsi dikalikan fungsi daripada Sn, nah, kota dari sebuah kota itu adalah kita minimisasi. Jadi, kondisi optimum dalam programa dinamik ini adalah fungsi minimisasi. Jadi, yang kita cari, kalau yang kemarin kan maksimalkan. Nah, kalau yang integer itu simplex itu maksimalkan. Kalau yang goal linear programming kemarin itu adalah meminimumkan, tapi bukan goal yang diminimumkan, meminimumkan penyimpangan atau deviasi, atau yang kemarin kita kenal dengan variabel deviasional ya. Ada yang deviasional sifatnya D+, ada yang sifatnya D-. Ya, teman-teman dah silahkan dibuka lagi materi minggu lalu. Jadi seperti itu. Sehingga nanti fungsinya itu adalah pada saat dia fungsi xn-nya adalah cost daripada n4. Jadi kita bergerak dari sini. Maksudnya adalah ketika kita bergerak dari J, kita ada di n4. Nah, nanti ketika kita bergerak ke n, maksud dari pemahaman ini ya biar teman-teman paham cara mudahnya mengertikan itu adalah, nah, di sini kan ada ditambah cost daripada ini, nah, cost daripada ini
ditambahkan dengan kos yang mana kalian akan pilih. Nah, kota-kota selanjutnya. Jadi kurang lebih itu. Ini makanya 1, 2, 3. Segini ini, XN yang dimaksud ini, segini ini adalah di sini. Pada saat N4. Berarti pilihannya 3, kosnya atau 4. Ada 2 pilihan, 3 atau 4. Pada saat N4. Nanti pada saat dia N3, nah inilah dia fungsi tambahannya. Pada saat dia N3, tergantung yang kalian pilih dia kemana. Apakah ke E, apakah ke F, apakah ke G. Nah, tinggal ditambahkan dengan fungsi cosnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk lebih gampangnya, contoh ini kita bedah saya sudah siapin Excel ya, seperti biasa. Nanti teman-teman saya kasih Excelnya. Sehingga bisa belajar sendiri di rumah, karena saya mengambil keputusan untuk memberikan tugas untuk materi ini, karena ini relatif nggak terlalu rumit dan saya perlu nilai tugas, selain nilai nanti UAS ya. Jadi saya punya nilai 2 dari teman-teman di RU ini, ada nilai tugas 1 yang ini nanti, sama nilai UAS. Jadi seperti itu. Saya stop sharing dulu. Kita sharing yang Excel sekarang. Nah, ini ya sudah terlihat ya. Kalau belum silahkan disampaikan. Ini sama ya, dalam artian ini sama masih yang sama seperti tadi, cuma karena di Excel seperti ini saya gambar simpel aja. Ini zona N1-nya, ini N2, ini N3, ini N4. Yang harus kalian buat pertama-tama itu adalah, nah nanti untuk contoh tugasnya, nanti kalau kalian tulis tangan ataupun silahkan, kalau misalnya pakai Excel silahkan. Jadi tapi tugasnya outputnya kalau ngitung pakai Excel boleh, ngitung manual juga boleh. Outputnya dikerjakan dalam ini aja, dalam kertas biasa, kalian tulis saja biar biar lain-lain lah, biar ada, walaupun kalian nanti bertanya atau gimana saling diskusi, setidaknya kalian ada effort untuk menulis gitu aja sih. Juga ini cuma soal tugasnya nggak banyak kok, cuma satu soal aja. Nah, itu jadi yang pertama, karena kita pendekatannya mundur, kita lihat dari N4, tahap N4. Jadi kalian tulis dulu tahap N4. Nah, kalian di sini saya untuk memudahkan ya, di Excel untuk saya memudahkan, kita bisa hilangin dulu ini. Untuk saya memudahkan, jadi dari A ke B saya tulis di sini 2 kan. Yang tadinya di sini ini harusnya 2. Jadi biar saya gampang nanti masukin angkanya ke sini. Jadi saya tulis di sini dari B ke E perlu 7. Nah, silahkan kalau kalian ingin mengadopsi pola saya boleh. Jadi saya tulis semua di sini cost daripada masing-masing tahapannya. Kita bikin dulu S-nya. Nah, ini kan S ini adalah, kalau kita ingat-ingat tadi mendefinisikan masalah, S itu adalah nama-nama kotanya. Nama-nama kotanya itu adalah S. Kota sasarannya kita kan adalah J nih di sini nih. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, ini adalah K katakan. Ini adalah XN-nya J. Fungsinya di mana? Fungsinya adalah sama dengan cos yang keempat. Nah, C4 artinya cos pada saat N sama dengan 4. Nah, yang ada cos pada saat N sama dengan 4 itu adalah di sini. Yang kita cari sasarannya adalah J. Pendahulunya J itu apa? Nah, di sini kita lihat di sini J, sasaran kita J, kita tulis di sasaran. Tepatnya sasaran di sini. Ini adalah kota asal. Sasaran itu adalah kan tadi fungsinya sama dengan fungsi daripada K plus 1 itu kan sama dengan XN. Nah, XN itu kan fungsinya nanti sama dengan GN yang tadi, cos daripada N. Sedangkan kita sudah berbicara pada tahap keempat, makanya dia berubah menjadi F4 sama dengan cos 4. Cos 4 itu kita punya SH dan SI. Jadi ada SH dan SI. Pendahulunya J ada SH dan SI. Nilainya apa? Dari H ke J nilainya 3. Dari I ke J biaya atau cosnya adalah 4. Kita tinggal masukkan. Nah, karena di sini kan dia sama. Karena di sini dia belum ada pendahulunya. Jadi dia pertama. 3 dan 4. Nah, 3 dan 4 tadi sudah disampaikan pada saat pendefinisian masalah. Fungsi daripada program dinamik ini adalah minimisasi, sehingga kita akan memilih nilai terkecil daripada
yang ada di H ini. Nilai terkecilnya kebetulan karena hanya ada satu, ya nilai terkecilnya adalah 3. Sama dengan 3 dia berarti. Dengan S sama dengan 3. Kemudian yang goalnya itu adalah di J kan. Karena terakhirnya kan pilihannya cuma ada J, berarti dia di J. Keputusan kita adalah J, karena memang ya nggak ada keputusan lain, J, berarti J. Kemudian kalau dari I, dari I ke J, biayanya adalah 4. Nah, karena tidak ada yang lain lagi, ya fungsi yang dipilih adalah minimnya adalah 4, sama dengan 4, ini juga adalah J. Nah, sudah kita lihat di sini dari H ke J nilainya 3, dari I ke J nilainya adalah 4. Yang dipilih adalah J kan, karena yang dipilih terakhir goalnya adalah J. Nah, setelah selesai yang di tahap keempat, kita mundur. Karena pendekatan mundur, kita masuk ke N3, ke tahap 3. Sama seperti tadi, yang ada di tahap 3, K-nya apa? Kota pendahulunya apa? E, F, G. Makanya kalian tulislah di sini E, F, G. Nah, ini disesuaikan. Kalau tadi kan di sini H sama I. H sama I. Pendahulunya J. Nah, sekarang pendahulunya H sama I ini adalah E, F, G. Kalian tulis sekarang di sini, tulis E, F, G. Nah, E, F, G sendiri, pendahulunya ada berapa? Berbeda dengan yang tadi. Karena dia satu saja. Di sini ada 2. Kok yang di pendahulunya yang ingin dicapai, sorry. K plus 1-nya yang ingin dicapai dari E, F, G ini ada H dan I. Ada 2 opsi. Maka kita harus membuat dia menjadi 2. Ada H dan I. Nah, kalau tadi kan J saja. Sekarang ada 2. Kalian bikin H dan I. Jadi ini seperti kalian rubah baris menjadi kolom. Kolom menjadi baris, sorry. Dari sini kalian dari baris menjadi kolom, sorry. Kalian turunkan ke sini H dan I, jadi seperti itu. Nah, fungsinya karena tadi definisi masalahnya, apa yang terjadi di K plus 1 adalah akumulasi daripada kos di K plus 1 itu dan kos dari sebelumnya, kan seperti itu. Maka dari itu, untuk dari E pilihannya ada ke H, dari E pilihannya ada ke H dan ke I. Nah, di sini dari E pilihannya ada ke H dan ke I. Nah, di sini apa yang kita sudah dapatkan di F4, makanya dia ditambahkan dengan F4 di sini. Inilah yang dimaksud dengan ditambahkan dengan sebelumnya, K-nya, K sebelumnya. Inilah dia kos yang ketiga. Kos K plus 1 yang kita carikan K plus 1 nih, C3-nya ditambah dengan F4 yang ada di sini yang sudah kita temukan. Nah, kita coba dulu dari E ke H. Dari E ke H dia 1 kan, dari E ke H dan nilainya 1 dari sini ke sini, nilainya 1. Dari E ke H nilainya 1. Nah, kenapa bisa 4 di sini? Nah, karena dia ditambahkan dengan E ke H. Kita lihat H di sini nilainya F4-nya adalah 3. Kita lihat F4 ya, karena di sini kan rumusnya F4. Nah, minimal yang tadi optimum yang kita dapatkan di sini adalah angka 3 kalau kita memilih jalur H. Goal kita ke J, melalui H, kita akan keluar ongkos 3. Sedangkan ongkos yang ada di E adalah 1. Maka kos daripada E menuju H sampai ke J, nah, diakumulasi. Dia akan menjadi 1, ini rumusnya makanya ini 1 ditambah dengan 3. Hasilnya adalah 4. Hal yang sama juga kita lakukan ketika E memilih I. Kalau E memilih I, berarti I-nya di sini ada 4 kan nilainya. Optimumnya I ada 4, sementara nilai E ke I juga 4. Maka akan diperoleh hasilnya adalah 8. Hal yang sama tinggal teman-teman lakukan di 4 di F. F juga ke H, F juga ke I. Hasilnya 9 dan 7. G ke H, dari G ke H, atau dari G ke I juga hasilnya 6 dan 7. Nah, berbeda dengan di atas sebelumnya, ini kan hanya 1, tak ada pilihan, jadi kita bisa otomatis langsung memilih karena memang dia saja. Nah, kalau di sini teman-teman akan membandingkan antara 4 dan 8, yang mana yang lebih kecil? Karena kita akan mencari fungsi
yang minimisasi. Jadi antara 8 dan 4, kalian pilih adalah 4. Jadi kalau kalian akan melewati E, langkah selanjutnya dari E itu adalah H. Karena kan H yang 4, I yang 8, berarti kita pilih H. Kemudian kalau di F, kalau dia melalui H 9, kalau melalui I 7, berarti kita pilih yang lebih kecil. Kita pilih kalau kita melalui F, nanti kita pasti akan melalui jalur I. Dia ada di C. Makanya itu tadi yang saya jelaskan sebelumnya, dia bersifat independen, tapi dia akan terkait keputusan yang sebelumnya, optimal sebelumnya itu akan terkait ke optimal yang berikutnya. Jadi seperti itu. Sementara kalau di Q, dia menghasilkan nilai 6, kan hasilnya sama, caranya dengan cara yang sama, rekursif yang sama. Kita tinggal bandingkan 6 sama 7 lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang 6. Jadi kita pilih H. Jadi kita sudah dapatkan HIH untuk di X3. Nah, setelah selesai di X3, teman-teman tinggal beranjak lagi ke X2. Dengan cara yang sama, baris menjadi kolom. Ini tadi barisnya, EFG-nya akan menjadi kolom. Akan mencari F2. F2 itu adalah cos-nya di 2, cos-nya di sini, yang terjadi di stage 2, cos yang terjadi di sini, ditambah dengan F3 yang teman-teman dapatkan tadi minimumnya. Nilai inilah yang akan teman-teman gunakan. Nilai yang di tahap sebelumnya ini. Dari kota B ke kota E. Nah, kita lihat dengan cara yang sama dari B ke E. B ke E nilainya 7. B ke E cosnya 7. Nah, sementara kalau kita memilih E, kan B ke E nih, kita milih B, kita lihat B ke E, cosnya 7. Sementara dari E, nah, kita lihat ke atas E, optimumnya apa? 8 atau 4? Sudah dapatkan 4. Itu adalah pasti ke H. Berarti kalau kita milih B, dia nanti pasti ke E, pasti ke H jalurnya. Dengan nilai 4, berarti 7 ditambah 4, nilainya adalah 11. Begitu pula di F, begitu pula nanti di G. Nanti dicari semua, kemudian dengan cara yang sama, teman-teman bisa membandingkan lagi 11, 11, 12. Nah, kalau kita lewat jalur B, pilihan B, yang mana paling minimal, paling kecil di antara EFG? Nah, kebetulan di sini ada 2. Pak, kalau ada 2 gimana, Pak? Kalau ada 2, kita tulis karena nilainya sama kan. Kalau ada 2, dia pasti nilainya sama. Nggak mungkin nilainya nggak sama. Kita kan pilih yang kecil. Kita tulis 11. Nah, kita tulis E dan F. Nah, nanti berarti mungkin ada percabangan. Nah, ada E dan F. Dia bisa lewat E, dia bisa lewat F. Dia bisa lewat E, dia bisa lewat F nanti kan. Bisa lewat E, bisa lewat F. Bisa lewat yang ini, bisa lewat yang ini. Tapi nanti kalian akan bisa menerka kira-kira yang mana akan lebih sedikit. Begitu pula nanti di C sama ya. Ini kebetulan E. Kemudian di sini juga ketemu 8 dan 8. Kalian tulis di sini E dan F. Dan terakhir, karena terakhir ada tahap 4. Tahap yang terakhir adalah di stage 1, di N1. Tinggal di baris ya, di kolom lagi BCD. BCD, A. Dari A ke B 2. Kalau milih A ke B, kalau lewat B dia yang paling kecil 11 kan, 2 tambah 11 13. Kalau A ke C dia milih 4, biayanya 4. Kalau dia milih C, nilainya di sini adalah 7. Berarti 4 tambah 7 11. Kalau dia pilih D, yang kecil 8, optimumnya 8, 3 ditambah 8 dia 11. Sehingga di sini juga terjadi percabangan yaitu C dan D. Oke, jadi setelah kalian menyelesaikan ini, teman-teman tinggal bikin runutannya. Nah, kita lihat dari depan sekarang. Kalau teman-teman ingin menyusun, berarti di sini ada dia A. Ada dia A. A mau kemana? Tentunya dia akan milih ini. Nggak mungkin dia milih B, karena sudah pasti 13. A pasti ke C atau ke D. Kita pakai C dulu, karena C lebih duluan daripada D. A ke C. Kita lihat C-nya di sini. Ke E. A ke C, kemudian C-nya kita lihat di sini, C-nya menuju ke E. Nah, di sini dari C ke E. Nah, E, kita lihat dari E menuju ke mana? H. Dari E menuju ke H. Dari H kita lihat menuju, pastilah sudah, karena H nggak ada pilihan lain, dia ke C. Jadi jalur yang bisa kalian temuin pertama adalah yang ini. A, C, E, H, G. Itu adalah jalur yang pertama. A, C, E, H, G. A, B,
sorry. A, C, A ke C ke E ke H, E ke H, terakhir H ke C. Inilah jalur yang pertama. Jadi A, C, E, H, C. Inilah dia A, C, E, H, G, jalur yang pertama. Kemudian kita lihat masih ada minimal di sini, ada D. Nah, kita coba dari A ke D, 11 juga kan, D. D ada pilihan dua, ada E dan F. Kita pakai E dulu. A, D, E, H, G. Berarti A, D, E, H, G. Nah, A, benar kan? Di sini D. D-nya kita lihat di sini. D-nya pilihannya ada dua, ke E atau ke F. E atau F. Kita pakai E dulu karena E duluan. Habis E ke H. Jadi yang ini A, D, E, H, J. Kita tandain. A, D, E, H, J. Tandain pakai warna. A, D, E, A, D, E, H. E, H. Ini sama ya, sini kebetulan. Nah, sama. Dia dari sini ke sini, dia sama E, H, J. Ini juga jalurnya. Kemudian, karena tadi ada percabangan di sini, A, D, D-nya ada tadi kita ke E, sekarang kita ke F. F, I, J. Berarti A, D, F, I, J. A, D, A, D, kemudian dari D ke F, 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 I ya, berarti ke sini. A, D, tunggu dulu. A ke D, D ke, tunggu dulu. D ke F, D, F. Nah, ini dia berarti. Ini yang terakhir. A, D, F, F-nya ke, tadi mana? F-nya ke I, F, I, ini berarti. Ini ke J. Nah, inilah dia. Ini semi ya, ini 2, H, J ini sama. Nanti tinggal kalian hitung yang manakah dia ongkosnya paling kecil, itulah yang kalian pilih. Nah, dari total semua ini. Tentunya pasti sudah ini. Semua inilah dia jawabannya. Jawabannya adalah karena dia sudah menghasilkan 11 di sini 2. Pastilah dia jalurnya adalah ini.